Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Kadut di Tai Art Channel. Kali ini Tai Art perdana launching Tai Art History, di mana kali ini Tai Art bakal mengupas sebuah buku api sejarah, dan di mana buku ini berisikan tentang sejarah keislaman di Nusantara Indonesia. Jadi buat lo orang yang pengen baca bukunya, bisa beli bukunya. Contohnya seperti ini guys, dia ada 2 jilid, yang satu warna merah. Jadi kalau lu nggak sempat baca atau malas baca, lu bisa dengerin terus. Gua di sini gua bakal ngupas buku ini. Stay tune terus di Tai Art. Selamat datang di Tai Art Story. Buku Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara, mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kala itu dunia disudutkan guys, dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada seseorang yang berprofesi sebagai wirausahawan. Siapa dia? Dia adalah Sayyidina Muhammad SAW. Beliau berubah statusnya, yang awalnya sebagai wirausahawan menjadi Rasulullah SAW, atau seseorang yang diutus oleh Allah untuk mensiarkan agama Islam. Sebuah wahyu yang memberikan ajaran bagaimana caranya untuk kita, lu, gua, dan semuanya mencapai Islam, yang berarti selamat, menyelamatkan diri kita semua, dan menjadikan diri sebagai muslim, yang berarti menyerahkan kehendak lu, kehendak gua, kehendak kita semua kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang diawali hanya dari 5 ayat. Ini termaktub dalam Quran surat 96 ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Berisikan tentang peringatan bahwa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan manusia dari darah, dan Allah pula yang menjadikan manusia berilmu. Allah juga yang menciptakan manusia dapat membaca dan menulis. Jadi buat lu semua yang diciptakan, semuanya itu punya Allah guys. Ilmu lu punya Allah, lu bisa bicara, lu bisa ngomong, dan seperti gua ini bisa baca dan menulis, ini juga semua dari Allah guys. Jadi jangan yang aneh-aneh. Langsung lanjut lagi. Diturunkan bukan dari istana, melainkan dari sebuah bukit, batu besar atau Jabal Nur dengan gua Hironya, yang dimana lu tahu di situ baginda Rasul mendapatkan wahyu dari Allah di gua Hiro guys. Mengapa sejarah dapat diubah hanya dengan realitas sarana yang sangat sederhana? Kenapa? Namun berdampak abadi dan menembus daratan, lautan, udara, serta yang tiada batas ini. Dalam durasi waktu yang berbataskan akhir zaman, padahal hanya digerakkan oleh personal yang merupakan tiny creative minority, kelompok kecil yang minoritas yang penuh kreativitas. Dikutip di Arnold J. Twindi di tahun 1974, A Study of Story, Abridgment of Volume 1 sampai dengan 4 by C. Commerfeld, Oxford University Press, New York, halaman 214. Dan
di Quran mencontohkan pada umumnya Nabi dan Rasul dalam upaya mempelopori gerakan pembaruan tampil dari dirinya sendiri, guys. Seperti Nabi Daud alaihissalam contohnya, dalam usia muda dan dari golongan yang minoritas dengan izin Allah berhasil menumbangkan kekuasaan yang sudah mapan atau absolut. Kisah ini tertulis juga di Al-Quran, guys. Quran surat 2 ayat 249. Jadi di sini semuanya itu berawal dari kelompok kecil, guys, dan bisa merubah pergerakan dunia. Tapi kenapa sekarang kita yang udah besar ini harus terkalahkan oleh kelompok yang kecil dan merubah semuanya? Apakah kalian tetap diam sedangkan perjuangan baginda dari hal yang kecil hingga besar seperti ini untuk kita semua, dan kita relakan begitu aja? Ayo guys, bangkitin lagi agama kita, jangan sampai kalah. Awalnya Rasulullah SAW didukung oleh istri terhormatnya yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, diikuti oleh keponakannya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan disusul dengan mantan hamba saya yaitu Zaid. Namun kelompok kecil ini mampu menarik perhatian semua kalangan dan menjadi magnet yang mampu menarik tokoh-tokoh masyarakat yang terhormat. Sebagai contohnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Utsman bin Affan. Betapa dahsyatnya pengaruh wahyu ajaran Islam ini dalam waktu yang relatif singkat dalam ukuran jarak waktu sejarah, menjadikan bangsa Arab yang tadinya jahiliyah menjadi jenius, termasuk kita guys yang tadinya bodoh menjadi jenius. Ajaran wahyu Islam yang tidak diturunkan di istana, tetapi mampu menumbangkan singgasana penguasa-penguasa yang beristana megah. Contohnya Kekaisaran Persia dengan ajaran Majusinya, dan kerajaan Romawi Bizantium dengan Nasraninya. Keduanya tidak mampu menghentikan gerakan sejarah yang dibangkitkan kaum yang kaya akan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arabia, yang artinya daratan yang dikelilingi oleh lautan namun terhimpit oleh samudra Sahara pasir kuning yang tandus, mencoba bangkit dengan wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguasai lautan guna meretas, atau di sini meretas di sini diartikan dengan ngehack atau membawa sekalian dagangannya dan sekaligus menyiarkan dakwahnya. Jadi apa ya, intinya dia sekaligus sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, ya seperti itulah contohnya, untuk didakwahkan di seluruh dunia. Gerakan sejarah Islam berputar sangat menakjubkan, meluas hingga ke batas cakrawala dunia. Bukan gerakan dari istana ke istana, melainkan dari pasar ke pasar. Para wirausahawan tidak hanya memasarkan komoditi barang dagangannya, tetapi juga menjadikan pasar sebagai arena amal ajaran niaga Islam. Yang tadi meretas itu guys, menumbangkan ajaran politisme dan digantikan dengan ajaran tauhid, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya aturan jahiliyah pun roboh. Jahiliyah atau kebodohan itu roboh, tidak mampu bertahan. Ditegakkannya syariat Islam dengan metode budaya bangsa-bangsa yang dijumpai-nya. Kehadiran Islam disambut sangat baik oleh masyarakat, atau disebut juga oleh masyarakat sebagai liberating force, yaitu kekuatan pembebasan dari belenggu ajaran yang menyesatkan. Jadi Islam di sini membawa kebenaran, memberantas dan menegakkan keadilan, membebaskan kita semua dari ajaran yang menyesatkan itu guys. Diperkirakan oleh sementara pihak, pasar hanya digunakan sebagai tempat berjualan, termasuk gue sendiri ngira pasar itu sebagai tempat berjualan aja guys. Ternyata pemikiran seperti itu salah.
ternyata pasar bukan cuma buat pedagang, bukan terjadi jual beli saja di sana, tetapi ada juga perputaran atau pertukaran bahasa, ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya, bahkan ketahanan dan pertahanan juga ada di situ guys. Dan lebih menariknya, konversi agama pun berlangsung dalam pengaruh pasar. Mengapa demikian? Ya, jadi video gua cukup sampai di sini guys. Buat lo orang yang udah tahu mungkin kenapa, bisa komen di bawah. Kalau yang pengen tahu jawabannya, tunggu gua di story. Bye.